Ketika kita hidup berpusat atau bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka hal itu membawa kita dalam kesempurnaan. Kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 13 sudah disampaikan Pak Gembala minggu yang lalu, ya. Terus di-share lagi di renungan hari Seninnya. Pada hari ini, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita sama-sama dulu. Ya, saya tadi hanya mengulas yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala minggu yang lalu. Kita buka Alkitab kita dulu dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Nanti kita akan baca secara silih berganti. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan memulai membacakannya. Sudah dapat semuanya? Puji Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang merupakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam daging ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Untuk firman Tuhan, kita sudah membacakan bahwa bagaimana percakapan Nikodemus, ya, dengan Allah, dengan Yesus, ya. Ada suatu percakapan yang hangat dalam kehidupan mereka, ya. Dalam percakapan yang mereka lakukan, ya. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa hidup yang berpusat kepada Kristus itu adalah hidup, ya, yang menjadikan Yesus sebagai pengendali atau mau menyerahkan seluruh totalitas hidup kita sepenuhnya kepada Allah, sehingga Yesuslah yang mengatur kehidupan kita itu. Ya. Hidup yang berpusat kepada Kristus adalah hidup yang mau bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ya. Di pembacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ya, Nikodemus adalah seorang pemuka agama Yahudi, dan dia seorang Farisi. Kalau orang Farisi adalah orang yang menganggap dirinya bahwa kaum yang paling beragama, ya, memiliki kesalehan hidup yang beda dengan orang lain, bahkan seringkali memisahkan diri dari orang-orang biasa dan menganggap diri itu bahwa kamilah yang sangat bagus dalam agama, pemahaman kami cukup bagus tentang agama, ya, sudah tahu semua, jadi menganggap yang lainnya nggak ada apa-apanya, ya, semua di bawah mereka, hanya mereka yang saleh. Ya, itulah orang Farisi. Kalau, ya, kita baca di sini, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus datang kepada Allah, ya. Hidup yang berpusat kepada Kristus adalah hidup yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Cirinya, ya,
ciri-ciri orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus adalah mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Allah. Kalau kita baca dari ayat 1 dan 2, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama. Kalau pemimpin berarti ya mungkin seperti Pak Gembala kita di tempat ini adalah seorang pemimpin di Bangka 2. Pemimpin kita yang punya kapasitas di dalamnya, punya pengetahuan tentang agama. Dan memang sudah belajar tentang Alkitab. Makanya menjadi seorang pemimpin di gereja. Ya ini Pak Gembala sudah belajar selama 4 tahun ambil sarjana. Sekarang sedang menempuh pendidikan S2. Lebih bagus lagi, kematangan dalam pemahaman isi Alkitab semakin baik karena dibaca terus. Kan ada tugas dikerjakan. Semua sumbernya dari Alkitab, bukan dari yang lain. Nikodemus juga memiliki kemampuan yang cukup dalam pemahaman Tauratnya, dalam pemahaman agama. Makanya dia dipilih menjadi seorang pemimpin. Nggak mungkin kan dipilih yang tidak punya pengetahuan tentang agama, kita pilih jadi pemimpin pemuka agama. Nanti salah lagi pengajarannya. Makanya di tempat kita di sini, Pak Gembala kita sudah terdidik dengan baik, sehingga pengajaran yang diajarkan tidak salah, bersumber dari Alkitab. Walaupun kalau kita baca media sosial sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang tidak berasal daripada Alkitab. Banyak yang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Di sini adalah Nikodemus, seorang pemuka agama, pemimpin agama, ya, yang suka menyampaikan kebenaran. Tetapi apa yang ada di dalam diri Nikodemus, kalau kita baca ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, "Engkau guru, Rabi, kami tahu." Nah, disinilah Nikodemus, ya, mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Allah. Walaupun dia memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang agama, tetapi dia sadar bahwa ada yang lebih baik dari apa yang dia sudah pelajari. Makanya dia datang kepada Yesus. "Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Allah." Kami tahu. Ternyata dia merasa bahwa apa yang sudah saya miliki ini ternyata tidak dapat membawakan yang lebih baik lagi. Dia datang, ya, saya baca lagi. Lalu ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau pada waktu malam." Nah, karena dia seorang pemimpin agama, dia datangnya nggak siang-siang, dia datangnya malam, karena itu adalah jam-jam belajar. Biasanya kan anak sekolah belajarnya malam, nggak ada yang sensi karena sensi di sekolah, ya, semua belajar malam. Ya, dia datang pada malam hari supaya tidak ada yang lihat, "Masa sih pemimpin agama sudah menyampaikan ini itu kepada kita, dia datang lagi belajar kepada yang lain. Apa memang kurang apa yang sudah dia miliki?"
sini Nikodemus mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Allah. Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Allah, maka dia datang mencari Tuhan. Dia mau belajar. Dia harus untuk mengenal kebenaran yang sejati. Setiap kita memiliki perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Kita memiliki perjumpaan dengan Yesus secara berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Pembojo nggak tahu kapan dia berjumpa secara pribadi kepada Allah. Ibu Simanjunta juga, saya juga tidak tahu kapan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Allah sekitar tahun 2000 bulan April, ketika saya mengikuti ibadah di gereja. Dan ada vokal grup saat itu yang menyanyi. Kalau di sini kesaksian pujian. Kalau sama kami di sana vokal grup. Ya. Kalau di sini kesaksian pujian. Tapi sama aja memuji Tuhan. Dengan pujian yang dinaikkan, saya meneteskan air mata. Dan saya mengalami benar-benar perjumpaan secara pribadi dengan Yesus saat itu. Padahal saya juga dari keluarga Kristen, dari kandungan, dari nenek moyang kami keluarga Kristen. Tetapi secara pribadi kita mengalami perjumpaan itu kepada Allah. Kita memiliki perjumpaan kepada Yesus dengan berbeda-beda. Saya juga nggak tahu kapan Pak Nansor berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Setiap kita memiliki perjumpaan yang berbeda dengan Kristus. Nikodemus juga mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Yesus. Makanya ada kerinduan yang sangat ada dalam diri Nikodemus. Makanya dia datang, Rabi, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah, adalah utusan yang diutus Allah. Dia mau belajar tentang kerajaan Allah. Tetapi kalau kita baca ayat selanjutnya, apakah Yesus langsung mengatakan, oh iya ya kalau kamu masuk surga bla 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 bla? Tidak. Tetapi Yesus memberikan waktu yang cukup luang kepada Nikodemus untuk berpikir. Ya, kalau kita baca di ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus tidak langsung kasih jawaban, oh iya ya kalau kau masuk surga percaya kepada saya. Tidak. Tetapi dia membuat Nikodemus untuk berpikir lebih jauh. Nggak instan, oh iya ya ketika saya tanya langsung ada jawaban. Ketika saya minta langsung ada jawabannya. Tidak. Ya, ini sangat menarik ya kalau kita baca. Yesus membawa Nikodemus ke alam yang lebih jauh lagi, berpikir dan berpikir supaya Nikodemus berjuang untuk mencari kebenaran yang sejati, supaya Nikodemus memiliki kemurnian yang benar di dalam mencari Yesus, bukan karena sudah langsung dikasih jawaban. Ketika kita berobat kepada dokter, ini aku sakit-sakit ini, kan nggak langsung kan? Kita dibuat dulu, bikin dulu pemahaman kita begini. Nah, baru kita temukan jawabannya. Oh iya ya, ternyata saya salah makan dok. Nah kita jawab sendiri kan? Padahal kita datang tadi mengeluh. Ternyata dokter yang menjelaskan lebih detail lagi. Iya benar dok, saya salah makan. Akhirnya saya sakit perut. Ini percakapan yang hangat, percakapan yang menarik antara Yesus dan Nikodemus. Terjadi pembicaraan yang hangat. Nah, bagaimana ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan kepada Yesus? Apakah kita memiliki pemikiran seperti yang dimiliki oleh
Nikodemus ini? Apa kita mau mencari lebih dan lebih lagi? Ya kita yang lebih tahu apa yang kita alami. Nah, jadi di sini ya, saya ulang lagi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika engkau tidak menyertainya. Nikodemus sangat tahu betul bahwa Yesus adalah utusan Allah yang diutus. Bahkan berbagai tanda, berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan dia akui bahwa kalau tidak Allah menyertainya, maka hal itu tidak akan terjadi. Makanya dia heran, Yesus luar biasa, bisa mengadakan mujizat. Air menjadi anggur, 5 roti 2 ikan menjadi banyak, bisa bersisa. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara. Nikodemus tahu, karena Nikodemus tidak bisa melakukan hal itu. Makanya dia datang kepada sumber yang benar. Kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika kita memfokuskan hidup kita di hadapan Tuhan, mari kita cari sumbernya itu hari lepas hari. Amin. Mari kita cari sumbernya itu hari lepas hari. Kita cari di dalam doa, kita cari di dalam pembacaan Alkitab, kita cari ketika kita membuat mesbah kepada Tuhan. Kita cari ketika kita bersekutu dengan anggota keluarga kita. Itulah pencarian kita kepada Allah. Kita selalu mencari sumber daripada hidup kita itu. Terkadang kita berjalan begitu saja, tidak mencari sumbernya, karena yang kita pikirkan pekerjaan yang sudah semakin banyak, pekerjaan yang semakin menumpuk. Akhirnya sumber kekuatan kita itu, sumber hidup kita itu jarang kita cari. Tapi puji Tuhan, hari ini kita sudah datang mencari sumber kehidupan ini dengan kita datang beribadah kepada Allah. Ini adalah salah satu bukti bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ketika hidup kita berpusat kepada Yesus, maka kita akan mencari Allah melalui kebaktian, melalui ibadah yang ada di tempat ini. Amin. Ya. Hari ini sudah menjadi tanda, ya, sudah salah satu ciri bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita datang mencari Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Allah. Mari kita alami perjumpaan kepada Allah, karena perjumpaan kepada Allah akan membawa kita, ya, sudah disampaikan oleh Pak Gembala, akan membawa kita kepada kesempurnaan, akan membawa kita lebih lurus kepada Yesus, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Maka dalam Yesua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Jangan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi pandanglah, fokuslah kepada Allah. Mari kita fokus kepada Allah, Sang Pemberi hidup itu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Natal sudah mulai dekat. Ini sudah tanggal 8. Pasti sudah senyum-senyum. Ya, ciri yang kedua, ya, ciri, ya, anak-anak Tuhan yang hidupnya berpusat kepada Kristus, pertama tadi adalah mengalami perjumpaan secara pribadi kepada dengan Yesus. Kedua, akan mengalami pertobatan, akan mengalami perubahan hidup, ya, seperti Nikodemus. Ya, kalau kita baca di ayat 3, 4, 5, 6 ini, Yesus kan tidak langsung memberi
jawaban kepada Nikodemus. Makanya tadi saya katakan bahwa ada pembicaraan yang menarik antara Nikodemus dan Yesus. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, di sini mengalami perubahan hidup. Ketika kita hidup berpusat kepada Yesus, maka hidup kita akan mengalami perubahan hari lepas hari. Yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya mencop-cop terus agak berkurang. Ya, memang tidak bisa dipungkiri sebagai manusia kita suka begini-begini. Ya, khususnya kebanyakan si ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak jarang. Tapi jarang juga sekali jalan langsung tersentak, aduh, ternyata bisa marah juga tuh orangnya gitu, dengan hati gitu. Nah, kita mengalami perubahan hidup. Terjadi percakapan yang menarik. Bagaimana Tuhan supaya saya bisa menemukan kebenaran yang sejati? Engkau harus berubah. Engkau harus mengalami perubahan hidup dulu. Ya. Engkau harus dilahirkan kembali. Secara biologis kamu sudah dilahirkan oleh orang tuamu, tetapi rohanimu harus diubahkan. Karaktermu harus diubahkan di dalamnya. Nah, ini yang diubahkan adalah karakternya, bukan badannya lagi. Kalau badan udah begini, udah begini, sudah nggak bisa masuk lagi ke dalam rahim ibu kita, udah susah. Mungkin pada saat lahir baru aja keluar dari rahim, dikembalikan kembali kayak susah, sama susternya kembalikan lagi. Bagaimana tuh suster yang masukin lagi dalam perut kita? Nggak mungkin. Tetapi yang dikatakan di sini adalah karaktermu. Karakter kita itu harus mengalami perubahan. Karena ini yang dibina sekarang karakternya. Bolehlah engkau memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang agama, tetapi kalau karaktermu itu tidak baik, tidak ada artinya. Makanya kalau sekarang ini di kurikulum Merdeka P5, kalau dulu kita adalah P4, sekarang sudah P5. Bagaimana supaya seluruh anak bangsa ini cinta kepada negaranya, menjaga nilai-nilai Pancasila itu? Saya dan mungkin yang lahir di antara 60-an sampai 80-an itu masih ada pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila P4. 36 butir Pancasila. Kan 5 Pancasila nih. Pasal 1, sila pertama 9 butir. Pasal kedua ini, yang penting nanti jumlahnya 36 butir. Pak Nasud juga tahu, karena itu masih masa-masa kurikulum kami. Bagaimana Vero masih ingat kan? Oh sekarang udah 45. Oh zaman kami itu 36. Nah zaman Vero tahun 2000-an udah beda kan? Zaman yang berbeda. Ya kalau zaman kita sama zaman Kogojo sama 80-an, tahun 80-an itu masih 36 butir. Ya Kogojo? Iya. Saling mengasihi, cinta kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sila pertama. Aku masih ingat banget, karena dulu kami dikasih lomba sama guru kelas kami. Jadi kami 3, 1, 2, 3. Jadi sekali maju 3. Siapa yang paling cepat dikasih hadiah? Jadi saya cepat-cepat aja, supaya saya mengalahkan. Soalnya lawan saya keponakan saya semua.
Saya bilang janganlah, masa kamu menang dari tante gitu kan. Padahal lagi mencari nilai ya. Memang kita mencari dulu PMP, pendidikan moral Pancasila. Nah ini juga ya. Kita harus cinta kepada Yesus. Makanya kita harus mengalami pembaharuan karakter. Saya sudah rajin ke gereja. Saya sudah mengalami perjumpaan kepada Yesus, tetapi karakternya tidak pernah berubah. Kata-katanya itu terus sampai menyakiti hati sesakit-sakitnya. Nah ini nih yang dirubah. Jangan menyakiti orang terus. Buatlah orang lain itu bahagia, tersenyum. Jadi kita menjadi agen perubahan. Hidup kita itu harus berbuah. Ya inilah yang diharapkan ketika kita hidup berpusat kepada Kristus. Hidup yang memberi buah. Kalau kita mau baca di Filipi, ya, Rasul Paulus mengatakan, ya hidup saya ini harus memberi buah. Walaupun dia di dalam penjara, tetapi tidak mengurungkan niatnya untuk tetap memberitakan kabar baik. Nah inilah hidup yang berbuah itu, memberikan hal-hal kepada orang lain, sehingga orang lain mendengar Injil itu. Jadi karakter kita, jangan sampai kita tidak pernah sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sudah kapan? Tahun 2000 ya, itu saya tahun 2000. Nggak tahu ibu ayah tahun berapa. Tahun 2000 saya bulan April. Di mana? Di dalam gereja saat ibadah saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan kepada Yesus. Bukan di tempat lain, tetapi di gereja saya mengalami. Nah, bagaimana? Tentu hidup kita harus berbuah di dalamnya. Udah mengalami perjumpaan sudah. Bagaimana dengan kata-katanya? Bagaimana dengan karakternya? Sudah berubah? Tahu pun. Terserah aku lah. Hidup aku, kok kamu yang ngatur katanya. Nah, kalau itu berarti belum menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Kalau kita masih mengatur diri sendiri. Tetapi ketika kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, berarti kita membiarkan Kristus sebebas-bebasnya mengatur hidup kita. Kemanapun Tuhan arahkan, kita ikut maunya Tuhan. Hai jemaat Baka 2, pada lemas. Aduh, ini tanda-tanda yang sudah mau matang. Memang belum dikasih uang untuk beli baju baru, makanya pada lemas. Sabar, baru tanggal 8 akhir bulan katanya. Tuh, nanti 1 November sudah mulai berlalu. Mau WTC matahari serpong. Udah hafal saya lagu Mars itu WTC matahari. Pak Gembala juga sudah menyusun lagu Mars kita di tempat ini. Ya, jadi nanti setiap hari Minggu kita akan menyanyikan Mars GGP Kabar Baik Baka 2. Ya. Pak Gembala sudah menyiapkan lagunya. Karena Pak Gembala ini adalah seorang musisi, seorang pencipta lagu. Ya, kita aja yang kurang pede ininya, apa namanya, mempromosikannya. Padahal menciptakan lagu itu butuh ketenangan, konsentrasi yang luar biasa. Karena tidak akan mudah muncul itu idenya. Butuh kedekatan yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga ide-ide kata-kata itu bisa muncul. Karena kata-kata itu tidak muncul begitu saja. Muncul ketika kita hidup dekat kepada Yesus.
Puji Tuhan, pagi hari ini kurang ada yang ngantuk ya. Yang mungkin karena memang percakapan kita sangat menarik pagi hari ini. Biasanya sudah diwarnai dengan ngantuk-ngantuk begini. Tapi ya puji Tuhan, pagi hari ini tidak ada yang ngantuk. Aku perhatikan satu persatu. Haleluya. Jadi ada dua hal pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Hidup yang berpusat kepada Kristus adalah cirinya. Pertama, mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan. Kedua, mengalami pembaharuan hidup, terutama karakter kita diubahkan, ya, diubahkan di dalam Tuhan. Ketika Tuhan sudah mengubahkan karakter kita, jangan lagi mengulang kata-kata yang sebelum-sebelumnya. Makanya dikatakan, yang lama biarlah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Hari ini juga, ya, ada yang akan dibawa kepada Yesus. Ya, ada dua anak yang akan dibawa kepada Yesus pada pagi hari ini. Nanti akan dilaksanakan oleh pegembala. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita jadikan Kristus terus menjadi pusat pengendali dalam hidup kita, supaya hidup kita senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Saya serahkan kepada